Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Ari di channel Kupas Anime. Kali ini saya akan beritakan manga Jujutsu Kaisen chapter 79 sampai 82. Cerita berlanjut. Kuju menemui anak kecil yang bernama Megumi Fushiguro. Dia adalah anak dari Toji Fushiguro. Kuju lalu berkata, keluarga Zenin menyukai penyihir yang diberkati dengan kekuatan kutukan yang berkualitas. Kau adalah sesuatu yang disembunyikan oleh ayahmu dari keluarga Zenin, jurus andalannya. Fushiguro lalu menjawab, memang kenapa? Aku tak peduli di mana atau apa yang sedang dia kerjakan. Aku sudah bertahun-tahun tak berjumpa dengannya. Aku bahkan tak ingat wajahnya. Tapi aku cukup paham apa yang kau maksud. Fushiguro mengetahui maksud Kuju datang menemui dirinya. Kuju lalu berkata, sekarang mari kembali pada intinya. Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau ingin masuk keluarga Zenin? Fushiguro lalu bertanya, apa yang akan terjadi pada Tsukimi? Kalau kami masuk ke sana, apakah Tsukimi akan bahagia? Jawabanku tergantung pada hal itu. Kuju lalu membalas, tidak, sama sekali tidak mungkin. Aku jamin itu. Lalu kita kembali lagi ke masa sekarang, tepatnya 19 Oktober 2019. Itadori, Fushiguro, dan Kugisaki dipanggil oleh Kuju Satoru. Mereka bertiga diberikan suatu misi. Setelah itu, Itadori, Fushiguro, dan Kugisaki menemui Utahime Iori. Mereka bertiga diberikan misi untuk menangkap mata-mata yang sudah dicurigai. Mata-mata itu adalah Mekamaru. Skin berganti. Ada seorang wanita yang menemui Mekamaru. Dia ingin mengambil buku catatannya. Tapi Mekamaru hanya berkata buku catatannya ada di atas meja dan Mekamaru ingin tidur. Sang wanita tadi pun berkata, dia benar-benar tidur. Kira-kira di mana ya Mekamaru yang asli? Kita kembali lagi ke Itadori. Saat sedang di perjalanan, Utahime berkata, Mekamaru yang asli, Kokichimuta, ada di sini. Terus, tibalah mereka di depan suatu pintu. Itadori lalu mendobrak pintu tersebut. Nah, pada saat pintu didobrak, di dalam ruangan itu kosong. Fushiguro dan Kugisaki berkata, itu artinya bisa dipastikan kalau Mekamaru adalah mata-matanya. Di tempat lain, terlihat Kokichimuta yang berbalut perban hampir di seluruh tubuhnya. Kokichimuta bertemu dengan Kito dan Mahito. Mahito lalu berkata, dia sekarang adalah musuh kita. Kita bunuh saja, kenapa? Kito lalu menjawab, jangan dulu Mahito. Kami setuju untuk menyembuhkan tubuhnya dengan transfigurasimu sebagai ganti untuk kerjasama dan informasi. Kami membuat sumpah ikatan dengannya. Bagian membunuhnya akan datang nanti setelah kau menyembuhkannya. Lalu Mahito pun menyembuhkan Kokichi dengan teknik kutukannya. Seketika itu pun Kokichi sembuh dari sakitnya. Setelah itu Mahito dan Kokichi siap untuk bertarung. Kokichi memulai serangannya. Dia menyerang Mahito dengan teknik kutukan bonekanya. Tapi serangan tersebut dapat dipatahkan oleh Mahito. Mahito lalu berbicara dalam hatinya, dia kabur. Ya, kayaknya dia nggak akan bunuh kami sih. Tapi tiba-tiba lantai yang dipijak Mahito retak dan keluarlah golem raksasa milik Kokichi. Di dalam golem tersebut terdapat Kokichi yang mengendalikannya. Kokichi berkata dalam hatinya, bertahun-tahun yang kuhabiskan dan energi terkutuk yang kudapatkan darinya, aku tidak perlu berhemat. Nah, di depan layar Kokichi kan ada tulisan activity limit. Itu adalah energi terkutuk yang dikumpulkan oleh Kokichi. Dan tertulis 17 tahun 5 bulan 6 hari. Kokichi lalu memulai serangan menggunakan golemnya. Charge 1 tahun. Dia mencoba membakar Mahito. Tapi Mahito, dia berusaha menghindari serangan tersebut. Setelah serangan pertama tidak mengenai Mahito, Kokichi melancarkan serangan kedua. Charge 2 tahun, Miracle Cannon.
laki-laki menghindari serangan tersebut. Terus Mahito melancarkan serangan balik. Di dalam kokpit, Kokichi merencanakan rencana. Dia lalu berkata dalam hatinya, kekuatan yang aneh. Dia akan menghancurkan armornya jika aku lengah. Aku hanya punya 4 kesempatan. Akan kuselesaikan dengan cepat. Kokichi lalu mengunci pergerakan Mahito. Setelah target sudah dikunci, Kokichi melemparkan peledak ke arah Mahito. Peledak itu pun mengenai target dengan tepat dan meledak. Lengan Mahito pun hancur. Kejadian itu dimanfaatkan oleh Kokichi untuk menyerang Mahito lagi. Tapi sayangnya, Mahito menghindari serangan itu menggunakan wujud burungnya. Lengan yang tadi hancur pun sekarang sudah pulih. Sampai-sampai Kokichi terheran. Kokichi melakukan serangan lagi. Charge 5 tahun. Pigun Viola. Serangan kali ini berhasil mengenai Mahito. Tinggal 1 langkah lagi untuk mengakhiri pertarungan ini. Kokichi tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kokichi pun menyerang Mahito. Tapi sayangnya, Mahito mengeluarkan teknik kutukannya, Territorial Expansion, Mahayana Prison Idol Mutation. Golem milik Kokichi pun tidak bisa bergerak karena berada di wilayah Mahito. Mahito pun berkata, kau kira aku tak akan menggunakan wilayahku karena aku harus menghemat energi kutukanku. Aku bisa pulih dengan mudah selama 10 hari. Jangan menaruh semua harapanmu di satu rencana, bro. Ini menyedihkan sekali sampai aku tak tahu harus bersikap seperti apa. Tiba-tiba, Mahito ditusuk dari belakang. Kokichi pun berkata, teknik itu tersegel dalam sini. Ini satu-satunya cara aku bisa menyelesaikan teknik itu sendirian. Lalu, Kokichi mengeluarkan tekniknya, Shinikage Simple Territory. Tubuh Mahito pun berubah menjadi aneh dan seperti akan meledak. Kyoto yang melihat kejadian itu, dia berbicara dalam hatinya, Simple Territory, sebuah wilayah yang menetralkan semua teknik. Kokichi sekarang berhadapan dengan Kyoto. Dia ingin menyelesaikan ini secara langsung. Nah, pada saat itu, energi kutukan yang tersimpan dalam golem milik Kokichi tersisa 9 tahun. Kokichi akan mengerahkan semua energi itu untuk menyerang Kyoto. Nah, pada saat Kokichi ingin melakukan serangan, tiba-tiba tubuh golem miliknya pun hancur. Dan ternyata Mahito juga belum mati. Mahito dan Kokichi pun berhadapan secara langsung. Mereka saling menyerang, dan pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Mahito. Ternyata nih, pada saat Kokichi melakukan serangan terhadap Mahito, Mahito dengan sengaja meledakkan diri pada saat teknik Kokichi aktif. Dan Mahito membatalkan wilayahnya supaya Kokichi mengira bahwa dia sudah membunuhnya. Semua itu sudah direncanakan oleh Mahito. Nah, itu dia cerita untuk hari ini. Jangan lupa nantikan cerita selanjutnya di channel Kupas Anime. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.